Shalom rekan-rekan sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tanggal 2 Juni lalu, Singapura memasuki masa fase pertama. Selesainya circuit breaker, kita masuk ke masa safe reopening. Yang sebenarnya buat kebanyakan dari kita nggak terlalu banyak berbeda ya dibandingkan dengan masa circuit breaker atau PSBB. Ya, jadi kebanyakan kita tetap harus tinggal di rumah dan juga banyak toko-toko masih tutup. Dan kita masih belum bisa bersosialisasi, ketemu dengan teman-teman atau mengunjungi teman-teman. Tetapi tanggal 19 Juni kemarin, Singapura memasuki masa fase kedua safe transitioning, ya, di mana kita bisa lebih leluasa bersosialisasi, berkunjung ke rumah teman atau sanak saudara, makan di luar, dan kita bisa olahraga bareng asalkan kurang dari 5 orang. Ya, kita tentunya bersyukur atas keleluasaan yang bisa kita nikmati saat ini, tetapi ingat untuk tetap bertanggung jawab atas keselamatan, atas kepentingan kesehatan umum. Ya, jadi kita tetap menjaga jarak aman, safe distancing, maupun juga kita menggunakan memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Ya, mari kita sama-sama menggunakan keleluasaan kebebasan ini dengan bertanggung jawab. Oke, hari ini kita akan mulai masuk pembahasan Mazmur pasal keempat. Dan renungan hari ini saya akan beri judul Allah mendengar. Yaitu dari Mazmur pasal keempat yang saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan yang menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari pembahasan atau dari pembacaan Mazmur pasal 4 tadi, kita melihat bagaimana sekali lagi Mazmur yang ditulis Daud menunjukkan bagaimana dia berseru kepada Tuhan ketika dia sedang mengalami kesulitan. Ketika dia sedang terhimpit, tertekan oleh musuh-musuhnya, oleh keadaan kondisinya. Kita nggak tahu waktu itu tepatnya saat apa. Mungkin berkaitan dengan Mazmur pasal 3, yaitu ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya yang kudeta terhadap dia. Mari kita hari ini merenungkan kapan kita sih biasanya berseru, berdoa kepada Tuhan. Kebanyakan dari kita mungkin ya kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan waktu kita mengalami kesusahan, waktu hidup susah. Ada sakit penyakit, menghadapi kematian, entah diri sendiri atau ada sanak saudara yang menghadapi kematian. Waktu ada kesulitan hidup, misalnya kesulitan bisnis, mau bangkrut, keuangan, atau ada kesulitan kesehatan, kesulitan relasi, lagi konflik, berantem dengan seseorang, apalagi dengan anggota keluarga ya, misalnya dengan istri, dengan orang tua, dengan saudara-saudari kandung, ataupun yang lainnya. Waktu ada konflik yang berkepanjangan, kita jadi stres, kita jadi merasakan gelisah,
frustrasi, dan kita berseru kepada Tuhan. Apakah salah ketika kita berseru kepada Tuhan waktu ada masalah? Tentunya tidak. Ini juga yang kita baca di Mazmur pasal keempat. Sekali lagi, ketika Daud mengalami kesulitan, dia berseru kepada Tuhan. Waktu dia menghadapi seteru-seteru yang menantang dia naik ke atas tahtanya, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia berseru kepada Tuhan. Ketika anak pertamanya dari Batsheba sakit keras dan akan mati, dia berseru kepada Tuhan. Ketika anaknya Absalom mengkhianati dia, berkudeta terhadap dia, melawan dia, dia berseru kepada Tuhan, seperti kita baca di Mazmur pasal 3. Ketika bangsa Israel dikutuk dengan wabah karena Daud menghitung jumlah tentara Israel, dia berseru kepada Tuhan, meminta ampun, memohon belas kasihan Tuhan. Dan demikian juga di sini, di Mazmur pasal keempat, di ayat kedua, dia berseru kepada Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku, dan dengarkanlah doaku. Jadi sekali lagi, tidak salah ketika kita memohon, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ketika kita punya masalah. Apakah Tuhan mendengar seruan Daud? Ya. Bahkan berkali-kali Allah meluputkan Daud dari musuh-musuhnya, dari maut, dari kutukan, dari malapetaka ketika Daud berseru kepada Tuhan. Dan saya mau ingatkan di sini, mengapa Allah mendengar seruan Daud dan juga menjawab, mengabulkan permohonannya, karena Allah adalah Allah perjanjian. Dia setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan umatnya, termasuk dengan Daud, orang atau raja yang diurapinya menjadi raja atas Israel. Ingat, bulan lalu kita bicara tentang Allah perjanjian. Ketika kita membahas Mazmur pasal 2, Allah yang berjanji. Kenapa Allah mendengar seruan Daud? Karena dia adalah Allah perjanjian, Allah yang setia kepada perjanjiannya. Demikian juga di ayat keempat, di Mazmur pasal keempat ini dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi Allah mendengarkan Daud. Kenapa? Karena Allah adalah Allahnya Daud. Karena Allah lah yang memilih, yang mengurapi Daud. Allah setia kepada perjanjiannya. Allah adalah Allah yang tidak berkesudahan kasih setianya kepada kita. Dan Allah yang setia inilah yang menyelamatkan kita. Allah yang setia inilah yang mendengarkan seruan kita. Kemudian di ayat ke-7, Mazmur berkata, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Jadi sekali lagi, siapa yang peduli dengan seruan kita? Yang paling dalam, ketika kita berada di dalam situasi yang paling gelap, yang paling bawah, kalau bukan Tuhan yang mendengarkan kita. Tuhan sendiri yang mendengarkan seruan doa kita, panggilan kita kepadanya. Daud berseru kepada Tuhan, kenapa? Karena Daud mengenal siapa yang dia imani. Daud mengenal siapa yang dia percaya, Tuhan yang dia percaya itu Allah yang mendengar dia. Ini juga bisa mengingatkan kita bagaimana kita harus berseru kepada Tuhan setiap saat. Bukan hanya ketika kita susah, tetapi juga ketika kita senang atau tidak ada masalah, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Tapi ingat, tidak selalu Allah mengabulkan segala doa-doa atau seruan kita. Termasuk juga doa dan seruan Daud kepada Tuhan. Contohnya adalah ketika Daud berselingkuh dengan Batsheba, kemudian dia membunuh Uria, suami Batsheba, dengan mengutus Uria maju ke peperangan paling depan sehingga dia mati di medan perang. Allah kemudian mengutuk Daud, menghukum Daud. Dengan apa? Dengan mengambil anak pertama mereka, anak pertama Daud dan Batsheba. Mati diberikan sakit penyakit yang keras. Bahkan ketika Daud sudah berdoa mati-matian, sudah sampai puasa berhari-hari, Allah akhirnya tetap mengambil anak tersebut. Jadi nggak selalu apa yang diminta oleh umat Tuhan itu dikabulkan.
Bahkan Daud ya, seorang yang dikatakan sebagai seorang yang mengenal isi hati Tuhan, a man after God's own heart. Doa dan permohonannya pun belum tentu dikabulkan oleh Allah. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, Tuhan mendengar segala seruan dan doa kita. Tetapi tidak selalu Allah mengabulkan segala permohonan permintaan kita. Saya mau memberikan satu ilustrasi. Ingat bahwa Allah itu bukan vending machine atau alat penjualan otomatis. Kalau kita lagi haus di tengah jalan atau lapar di tengah jalan, kemudian kita lihat ada vending machine, ya, alat penjualan otomatis. Kemudian kita masukkan koin, kemudian alat tersebut akan memberikan kita makanan atau minuman yang kita mau. Atau bukan juga seperti mesin ATM. Di tengah jalan kita perlu uang, kita nggak perlu cari bank, kita lihat ada mesin ATM, kita tinggal masukkan kartu. Kita masukkan PIN number kita. Kemudian kita ambil duit. Allah bukan vending machine, Allah bukan mesin ATM. Apalagi kita percaya, asalkan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita akan dikabulkan. Jadi vending machine, ATM itu nomor PIN-nya sama, yaitu apa? Nama Tuhan Yesus. Apakah demikian? Bukan. Bukan berarti bahwa serta-merta kita pakai nama Tuhan Yesus, segala doa kita dikabulkan. Bukan itu kata firman Tuhan. Ingat bahwa Allah itu peduli dengan anak-anaknya. Allah peduli dengan kita semua. Allah sayang sama kita, bahkan lebih dari kita sayang kepada diri sendiri. Artinya apa? Allah akan mendisiplin kita karena Dia peduli dan sayang kepada kita. Dia akan mengizinkan kesulitan, malapetaka, bahaya, bahkan maut mengancam kita supaya kita belajar dan supaya kita bertumbuh. Terutama kita bertobat dari dosa dan kejahatan kita. Isunya, permasalahannya adalah banyak orang mengaku beriman kepada Allah, mengaku percaya, mengaku sebagai umat Allah, supaya dia mendapatkan berkat, supaya dia mendapatkan izin. Ketika dia berseru kepada Allah, oh pasti Allah dengar, pasti Allah kabulkan doa kita. Tapi seringkali orang-orang demikian tidak mau mendengarkan atau menerima disiplin dari Allah. Bahkan ketika Allah mengizinkan kesulitan, langsung dia mencak-mencak kepada Allah, langsung dia marah-marah, langsung dia meninggalkan imannya, mengancam, Tuhan kalau nggak dengar saya tinggalkan iman ini. Apakah demikian sikap kita? Jadi ingat, Allah peduli dan sayang kepada kita, anak-anaknya. Allah mendengar doa kita. Dan kadang-kadang Allah akan menjawab seruan doa kita, tidak selalu dengan yes, saya berikan, yes, saya kabulkan. Seringkali Allah harus berkata tidak kepada anak-anaknya, karena Dia sayang kepada kita. Saya berikan satu ilustrasi lagi, adalah kalau kita yang orang tua sayang kepada anak-anak kita, apakah berarti kita akan selalu mengabulkan apa permintaan anak kita yang kita sayangi itu? Belum tentu, bukan? Kadang-kadang kita berkata, enggak boleh. Kadang-kadang kita berkata, belum waktunya, tunggu. Ya, kamu masih terlalu kecil, belum waktunya kamu melakukan itu atau menerima itu. Saya kasih contoh, beberapa hari yang lalu anak saya sedang sakit muntaber. Terus kemudian dia minta es krim, karena kita udah janjikan di minggu sebelumnya kita akan belikan dia es krim. Tetapi apakah berarti kita akan berikan kepada dia es krim karena sudah berjanji mau belikan, padahal dia sedang muntaber? Atau mungkin anaknya suka keripik pedas, sedangkan dia lagi mencret-mencret, kita berikan dia keripik pedas karena dia suka? Belum tentu, kan? Apalagi orang tua yang bijak akan berkata, tidak, jangan, belum waktunya. Tunggu kamu sembuh, baru kamu boleh makan es krim. Tunggu kamu sembuh, baru kamu boleh makan keripik pedas. Demikian juga Allah kita.
Dia akan berkata tidak, atau jangan, atau mungkin belum waktunya. Karena dia sayang kepada kita. Nah kalau gitu kenapa kita berdoa? Kalau Tuhan memberikan sesuai dengan waktu, sesuai dengan kehendak Dia, sesuai dengan isi hatinya, kalau gitu kenapa kita harus berdoa? Saya akan berikan 3 alasan kenapa kita perlu berdoa, kenapa kita harus berdoa sekalipun Allah tidak selalu mengabulkan isi permintaan doa kita. Yang pertama, kita berdoa karena relasi kita dengan Allah. Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Sama seperti orang tua yang mau anak-anaknya bisa bercakap-cakap, bisa mendengarkan orang tuanya. Demikian juga Allah mau supaya kita berkomunikasi dengan Dia setiap hari, setiap saat. Bukan hanya kalau kita ada perlu, kalau kita ada maunya, minta tolong, minta uang, baru kita datang kepada Bapak kita. Apakah begitu sikap kita kepada orang tua kita? Kita hanya datang kepada orang tua kalau kita ada maunya, kalau kita ada perlunya. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa adalah karena kita mau mengerti isi hati Allah. Ketika kita berdoa kepada Dia, kita bukan hanya memberikan shopping list. Allah, tolong ya, kabulkan ini. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah kita, karena kita mau mengenal apa isi hatinya. Kita mendengarkan Dia juga. Mendengarkan apa yang Allah anggap baik, apa yang Allah anggap tidak baik, Allah anggap jahat. Adam dan Hawa mau memiliki otoritas sendiri untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Itu sebabnya mereka kemudian memakan buah yang terlarang. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Supaya apa? Supaya mereka bisa menentukan sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi Allah mau kita belajar mengenali yang baik dan yang jahat itu dari ketaatan kita kepadanya. Dari kita mendengar suaranya, berelasi dengan Dia. Mendengar firman-Nya, merenungkan dan juga menjalankan firman-Nya. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Karena ada sukacita ketika Allah mendengar dan mengabulkan doa kita yang kita angkat, yang kita mohonkan sesuai dengan isi hatinya. Jadi kalau kita benar-benar mendengar suara Allah, mengenal isi hatinya, lalu kita berdoa kepada Allah sesuai dengan isi hati Allah, maka Allah pasti akan memberikannya kepada kita. Dan di situ ada sukacita. Bukan karena pemberiannya saja dikabulkan, tetapi karena ada koneksi, karena ada relasi dengan Allah, di mana saya bisa mengerti isi hati Tuhan. Di mana saya bisa sinkron dengan hati Tuhan. Ada sukacita di situ. Sekali lagi kita diingatkan bahwa Allah mau supaya kita merindukan pemberinya daripada pemberiannya. Allah mau supaya kita berelasi dengan Dia, bukan berelasi dengan pemberiannya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 dan 22 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi ingat, penekanannya adalah kita menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi bukan supaya kita mendapatkan apa yang kita minta. Oke, karena saya mau ini, saya akan turuti kehendak Bapa. Oke, karena saya ada maunya, saya akan lakukan kehendak Bapa. Enggak. Kita memang mengikuti kehendaknya, hidup berkenan kepadanya. Kenapa? Karena kita sayang kepada Bapa kita, kepada Allah kita. Dan dengan sebaliknya juga, Allah juga menyayangi kita, sehingga Allah juga mencukupkan kebutuhan kita, mencukupkan apa yang kita perlu. Dan kiranya kita berjalan bersama dengan Allah sekali lagi, bukan karena kita mau berkat pemberiannya, bukan karena supaya Allah mengabulkan isi doa kita, tapi karena kita mau mengenal isi hati Allah. Karena kita mau berelasi dengan Dia. Karena kita punya sukacita berjalan bersama dengan Dia. Tuhan memberkati.